Hari masih terus berlanjut, dan pasti akan terus berlanjut. Tanpa terasa, kini usia pernikahan Tuan Besar Alexander dengan istrinya Adinda, telah hampir memasuki usia 4 tahun. Dan kini, di kediaman mewah sang Tuan Besar, nampak begitu ramai akan kehadiran banyaknya para anak yatim yang turut bersuka cita dan memberikan doa terbaik mereka untuk kedua putra kembar sang Tuan Al. Ya, pada hari ini adalah hari perayaan ulang tahun kedua putra kembarnya si kecil Tuan Muda Aganta dengan Tuan Muda Damian yang sudah memasuki usia ke-4 tahun. Senyuman kebahagiaan tak hentinya terpancar dari keluarga besar Giorgino. Semua anggota keluarga telah berkumpul di sana. Cynthia dan juga keluarga kecilnya yang sengaja menyempatkan datang ke tanah kelahirannya demi ikut serta merayakan hari ulang tahun kedua keponakan kembarnya. Sambutan demi sambutan pun telah dilakukan oleh para tuan rumah untuk semua tamu undangan yang hadir. Dan pada kesempatan kali ini, si kecil Aganta dengan Damianlah yang mulai memberikan sambutan. "Halo, selamat siang menjelang sol," sapa si kecil Aganta pada semua anak yatim yang ada di sana. "Halo, selamat sore," sahut semua anak yatim itu yang ada di rumah mewah itu. "Untuk temanku, adikku yang lucu, dan kakakku yang pintar, terima kasih ya karena kalian sudah mau hadir di acara ulang tahun kita," seru Aganta bersemangat dengan mengembangkan senyumnya pada semua anak yatim yang ada di sana. Al dengan Adinda sang istri yang menyaksikan bagaimana kedua putra kecil mereka menyambut dengan begitu antusias para anak yatim yang hadir, merasa bangga dan sangat terharu. Meski kedua anak mereka telah dibesarkan dengan kebutuhan yang serba berkecukupan, tak membuat keduanya menjadi sombong. Aganta dengan Damian, tetaplah berpenampilan sederhana namun masih terlihat begitu elegan dan berwibawa meski mereka masihlah kecil. "Sayang, kamu lihat mereka, aku sangat bangga dengan Aganta dan Damian sayang, mereka anak-anak yang cerdas dan tahu bagaimana cara bersikap pada sesama," bisik Al pada sang istri dengan masih memandang kagum pada kedua buah hatinya yang masih menyambut para anak yatim itu. "Iya mas, Adinda begitu sangat terharu dengan anak kita," sahutnya juga dengan masih menatap kedua buah hatinya yang ada di depan sana. "Ini semua karena didikanmu sayang, kamu yang mengajari mereka bagaimana cara menghargai dan peduli pada orang lain, dan jadilah mereka seperti sekarang ini." Aganta dengan Damian tumbuh menjadi anak yang peduli pada orang lain. "Terima kasih sayangku, kamu sudah menjadi momi yang baik untuk anak-anakku," sahut Al dengan masih mengembangkan senyumannya, lalu pria berusia matang itu merangkul tubuh istrinya dengan lembut. Anak kita mas," sahutnya tersenyum. Semua tamu undangan di sana masih menyimak sambutan apa saja yang dilakukan oleh kedua anak kembar yang sudah genap berusia 4 tahun itu. Bu Nadia duduk bersama dengan kakaknya Pak Budi, sedangkan besan mereka yaitu Enrico dan Devina sedang duduk bersama, dengan Devina yang masih setia memangku cucu kecilnya Alexa. "Uma, tatak anta kama miandak poton tue?" tanya si kecil Alexa dengan sedikit mendongakkan kepala mungilnya menghadap sang oma. "Sebentar lagi sayang, sebentar lagi pasti kakak Aganta sama kakak Damian akan memotong kue mereka, sabar dulu ya." Sepertinya kakak Alexa masih ingin berbicara pada temannya. "Coba itu lihat, semua anak itu masih mendengarkan apa yang kakak Alexa bicarakan," sahut sang oma Devina dengan menunjuk para anak yatim yang masih menyimak sambutan dari kedua cucunya. Alexa pun memahaminya, ternyata itu alasan mengapa kedua kakaknya masih tak kunjung memotong kue itu. Enrico sang opa yang melihat cucu perempuannya begitu nampak serius memperhatikan kedua kakaknya yang ada di depan merasa begitu gemas. Menurutnya cucu perempuannya ini menjadi semakin lucu di saat serius seperti ini. "Ma, biar papa yang memangku Alexa, mama dampingi cucu kita yang masih belum selesai memberikan penyambutan itu," seru Enrico lembut pada sang istri. Devina pun mulai beralih menatap cucunya yang ternyata juga balik menatapnya. "Uma canate tatak, eca kama upa ada," sahut Alexa. Ternyata bayi gembul yang sudah berusia 1,5 tahun itu memahami kalimat opanya, sehingga dengan sukarela menyuruh sang oma untuk melepasnya. "Kalau begitu baiklah cucu oma, Alexa di sini sama opa ya, biar oma menemani kakak dulu di sana," sahut Devina, lalu wanita parubaya itu pun memindahkan tubuh mungil cucunya agar duduk di pangkuan opanya. Dan setelah itu Devina pun berlalu menuju tempat di mana kedua cucu kembarnya masih memberikan sambutan. "Alexa," seru sang opa. "Iya upa," sahut Alexa.
kenapa sayangnya opa ini tadi tanya kapan kue itu dipotong? Memangnya sayangnya opa ini ingin makan kue itu ya? Tebak Enrico karena itulah yang ia pahami dari raut serius cucunya tadi. Iya upa, Benal, Eca inin mamam tue itu, peltina tena enak. Sahut Alexa jujur dengan segala kepolosannya. Hihihihi. Sabar cucu opa, kuenya kan besar, nanti kalau kuenya sudah dipotong, pasti Alexa juga dapat. Sahut Enrico cekikikan karena begitu gemas dengan kepolosan cucunya. Sementara di posisi Agatha dengan Damian, nampaknya kedua anak itu sudah hampir selesai melakukan penyambutannya. Baiklah, teman-temanku, adik-adikku, dan kakak-kakakku, semuanya, bel nyanyi sudah, bel doa sudah, sambutan juga sudah, sekarang saatnya kuenya dipotong, potong. Seru Damian pada akhirnya. Hori! Seru semua anak yatim itu senang. Baiklah, karena ini ulang tahun kami yang ke-4 tahun, jadi kami mau ajak kalian yang lahir di hari yang sama seperti kita untuk potong kuenya. Sahut Damian lagi yang juga diangguki oleh saudara kembarnya Agatha. Semua orang tua yang mendengar dan menyaksikan bagaimana ketulusan Agatha dengan Damian yang juga ingin mengajak anak yatim itu agar bisa memotong kue ulang tahun secara bersama, merasa begitu sangat terharu, karena tidak semua anak yatim itu juga bisa merayakan hari ulang tahun mereka. Adinda sang momi dari kedua anak kembarnya merasa begitu sangat bangga dan juga terharu pada mereka. Adinda merasa sangat bangga karena kedua putranya memiliki hati yang tulus untuk berbagi pada sesamanya. Dan tanpa terasa, mini momi muda itu telah menitikkan air matanya. Adinda momi muda itu telah menjatuhkan air mata bahagianya. Dan dengan penuh rasa kebahagiaan, akhirnya acara ulang tahun yang keempat itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rasa pusing itu begitu mendera kepalanya, padahal dirinya telah mencoba istirahat lebih awal. Setelah hampir seharian penuh mengikuti acara ulang tahun kedua putranya, akhirnya Adinda memutuskan untuk istirahat lebih awal. Namun rasa lelah dan tak nyaman pada tubuhnya, membuat Adinda ingin istirahat. Kini Adinda tengah berada di dalam mandi. Meski terasa agak pusing, Adinda tetap harus menuntaskannya, karena jika tidak, rasa mulai itu akan terus menderanya. Huk! Hoek! Hoek! Hah! Hah! Ya Allah, ada apa dengan perutku? Kenapa perutku rasanya seperti diaduk? Serunya dengan nafas yang tersengal-sengal. Dan semakin lama, rasa pusing di kepalanya semakin menderanya. Bahkan kini pandangannya mulai sedikit kabur. Dan Bruh! Adinda terjatuh dan tak sadarkan diri di kamar mandinya. Ia tergeletak tak berdaya dengan tanpa ada seorang pun yang tahu bagaimana kondisinya saat ini. Suasana meriah di kediaman mewah itu kini sudah nampak lengang dan hanya menyisakan beberapa tempat duduk. Mungkin karena perayaan hari ulang tahun si tuan muda kembar Agatha dengan Damian, serta anak yatim yang berumur sama pun telah usai. Sehingga, kini kedua bocah kembar itu sedang sibuk dengan beberapa kado ulang tahun, pemberian dari keluarga tercintanya. Memang tak ada kado dari para anak yatim, karena kedua tuan muda kecil itu, dan juga keluarga Alexander, memang tak mengharapkan dan melarang para anak yatim untuk memberikan hadiah ulang tahun pada kedua tuan muda itu. Mungkin jika dijumlahkan, hadiah yang didapat dari kedua bocah kembar itu tak sampai 60 hadiah. Namun baik Agatha maupun Damian, sudah merasa sangat senang dengan hadiah yang mereka dapatkan. Mereka sama sekali tak mempermasalahkan akan hadiah yang mereka peroleh. Agatha, kamu dapat apa? Ini punya speltinya mainan puzzle, terus ini spelti buku, terus yang ini apa ya? Seru Damian pada sang kembaran dengan masih membuka satu persatu kado yang ia dapatkan. Kalau punyaku, speltinya juga sama spelti kamu Agatha, ya wajar sih kalau sama, kan yang membelikan hadiahnya keluarga kita. Sahut Agatha apa adanya. Iya, kamu Benal. Sahut Damian lagi. Dan kedua saudara kembar itu kembali melanjutkan membuka satu persatu hadiah ulang tahun mereka. Sepasang tangan mungil mereka begitu sangat terampil seolah terbiasa membukanya. Kedua anak kembar itu masih begitu fokus, hingga tak lama dari itu. Ceklek. Terdengar pintu kamar itu pun sedang dibuka yang menandakan akan ada yang masuk. Sontak saja kedua saudara kembar itu pun langsung menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata setelah mereka melihatnya, yang datang adalah sang Dedi Al dan juga si kecil adik Alexa yang masih setia berada dalam gendongan Dedi mereka. Tatak. Seru Alexa senang pada kedua kakak kembarnya.
Ayo sini adikku, ini, kakak punya hadiah banyak loh. Sahut sang kakak Damian. Al dengan putri kecilnya itu pun mendekati Agatha dengan Damian. Lalu pria berusia matang itu pun meletakkan tubuh mungil putrinya di karpet empuk berbulu itu, agar sang putri bisa melihat dengan jelas akan hadiah apa yang kedua kakaknya itu dapatkan. Echa mau tak? Echa mau yan nih? Seru Alexa yang begitu berharap, bahkan bayi gembul itu mulai mengambil salah satu kado yang masih belum dibuka milik kakak Aganthanya. Alexa mau yang ini? Tanya Agatha. Echa mau yan nih. Sahut si kecil Alexa jujur dengan segala kepolosannya. Ya sudah, ambil saja, itu untuk Alexa. Sahut Agatha dengan tersenyum. Jika ketiga anaknya masih disibukkan dengan hadiah mereka, maka beda halnya dengan Dedi mereka. Semenjak memasuki kamar besarnya, Al sudah mengedarkan pandangannya itu untuk melihat keberadaan sang istri, namun ternyata istrinya tak ada. Bukankah tadi istrinya mengatakan ingin istirahat lebih awal, lalu kemanakah istrinya sekarang? Twins boy. Panggil Al. Iya Dedi. Sahut kedua anak kembar itu kompak. Momi kalian kemana? Bukannya tadi Momi sudah istirahat? Sahut bertanya. Oh Momi sedang ada di kamar mandi Dedi, mungkin Momi sakit perut. Sahut Agatha dengan begitu polosnya. Oh begitu. Sahut Al yang telah paham. Al pun membiarkan saja ketiga anaknya membuka kado ulang tahun itu. Hati Dedi yang berusia matang itu terasa begitu menghangat dan sangat bahagia saat melihat kerukunan dari ketiga anaknya. Agatha dengan Damian, dengan penuh sayang dan rela membiarkan sang adik Alexa memilih apa saja hadiah ulang tahun yang telah mereka dapatkan, padahal yang berulang tahun adalah mereka, namun yang memilikinya Alexa, sangat lucu memang. Ceklek. Tiba saja pintu kamar itu pun sedang dibuka. Sontak saja semua orang yang ada di dalam kamar itu langsung menoleh ke arahnya kecuali si kecil Alexa yang masih sibuk memilih-milih hadiah ulang tahun. Ada apa mah? Seru setelah melihat mamanya lah yang datang. Tidak ada nak, mama hanya ingin melihat mereka saja. Sahut Devina apa adanya, karena memang itulah yang wanita parubaya itu ingin lihat. Al masih berada di dekat anaknya. Pikirannya kini sudah mulai berkelana memikirkan istrinya Adinda. Istriku belum keluar juga dari kamar mandi, apa dia begitu sakit perut sampai lama keluarnya, ini kan lebih dari 5 menit aku menunggu. Batin Al. Merasa penasaran, akhirnya Al pun ingin menyusul istrinya yang dikata masih berada di kamar kecil itu. Dedi mau kemana? Tanya Damian setelah melihat sang Dedi berdiri dari posisinya. Dedi mau ke kamar mandi boy, mau menyusul momimu. Sahut Al, lalu pria itu pun mulai melangkah mendekati kamar mandinya. Dasar budak cinta, istri ke kamar mandi saja tetap disusul, Al. Gumam Devina, namun masih didengar oleh putranya Al. Al pun mulai memasuki kamar itu, lebih tepatnya ia masih baru memasuki ruangan berganti baju. Lalu pria itu pun melanjutkan langkahnya untuk menuju handle pintu kamar mandinya itu. Kriet. Setelah pintu itu dibuka, Al mulai melangkahkan kakinya dengan tangan kanannya yang juga membuka lebar pintu itu. Dengan perlahan sepasang bola mata biru keabu-abuannya itu mulai menatap setiap pasang lantai di ruangan itu hingga tatapannya. Dek. Sayang. Pekik Al. Al pun langsung berhambur menghampiri istrinya yang sudah tergeletak tak berdaya itu. Ya Allah sayang, kamu kenapa? Seru Al yang begitu sangat khawatir akan kondisi istrinya yang sudah tak berdaya ini. Rasa khawatir itu begitu mendera hatinya. Al sama sekali tak tahu jika sang istri ternyata sudah tergeletak lemah tak berdaya seperti ini. Entah semenjak kapan istrinya ini tak sadarkan diri. Al merasa sangat khawatir, benar sangat khawatir. Tenanglah istriku, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Khawatir Al, lalu Al pun dengan begitu sigap langsung menggendong tubuh mungil istrinya itu menuju luar kamar mandi. Dengan perlahan, pria bertubuh tinggi dan kekar itu melebarkan pintunya, hingga mereka benar keluar dari kamar itu. Devina sang mama yang mendengar adanya suara seseorang yang keluar dari kamar mandi merasa sangat aneh. Mengapa pintu kamar mandi itu seolah terdengar seperti didesak? Hingga wanita parubaya itu pun mulai menoleh. Dek. Astagfirullahalazim, Adinda. Pekik Devina, kala ia sudah melihat menantu kesayangannya itu digendong dengan cara seperti itu oleh putranya.
Ya Allah, Al, apa yang terjadi? Kenapa menantu mama jadi seperti ini? Khawatirnya setelah bergegas. Mommy kenapa? Sentak Agatha dengan Damian yang begitu sangat khawatir. Mih, kenapa Didih? Seru si kecil Alexa yang juga merasa sangat khawatir. Al, ada apa ini? Kenapa Adinda sampai pingsan seperti ini nak? Ya Allah. Seru Devina yang begitu sangat khawatir. Tenanglah mama, anak Dedi, sepertinya istriku ini sedang kelelahan, mungkin karena persiapan ulang tahun dari semenjak 2 hari yang lalu dia jadi pingsan seperti ini. Sahut Al yang berusaha setenang mungkin. Al sebenarnya merasa sangat begitu khawatir akan pingsannya Adinda, namun dirinya harus bisa bersikap tenang agar tak membuat suasana semakin menegang. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Lanjutnya lagi. Dedi Agatha ikut. Seru Agatha. Damian juga Dedi. Lanjut Damian juga. Tenanglah cucu Oma, ayo kita berangkat bersama ke rumah sakit sekarang. Putus Devina pada akhirnya. Dengan masih dilanda rasa khawatir itu pun mereka mulai keluar bersama untuk pergi ke rumah sakit, dengan si kecil Alexa yang berada dalam gendongan Devina. Rumah sakit keluarga Giorgino. Rasa khawatir ini masih terasa begitu melanda hatinya. Bagaimana tidak, jika sang kekasih yang begitu ia cintai masih setia memejamkan kedua bola mata indahnya. Al masih setia menunggu istrinya yang masih belum membuka mata ini. Tangannya seolah tak lepas untuk terus menggenggam tangan mungil istri tercintanya itu. Namun, ada satu hal yang membuat Al merasa bingung, bahkan mama dan juga papanya juga merasa bingung. Mengapa setelah diperiksa oleh dokter Lastri malah dilanjut diperiksa oleh dokter Nita? Bukankah dokter Nita ini adalah dokter spesialis kandungan? Dok, sebenarnya apa yang terjadi pada istriku? Seru pria itu yang masih merasa sangat khawatir. Dokter Nita pun sedikit tersenyum saat mendengar pertanyaan dari tuannya. Tuan Al, Anda tak perlu merasa khawatir, karena Nyonya hanya sedikit merasa kelelahan. Apalagi saat ini Nyonya Adinda sedang mengandung, sehingga Nyonya butuh banyak waktu untuk beristirahat Tuan. Sahut dokter Nita. Apa, mengandung? Istriku hamil. Sahut Al tak percaya. Apa hamil? Menantuku Adinda hamil lagi. Sentak Devina, jujur wanita parubaya ini masih tak percaya dengan kabar ini. Iya bebar Tuan, selamat, Tuan dan juga Nyonya akan memiliki momongan lagi. Sahut dokter Nita dengan tersenyum senang. Opa, hamil itu kan di pelut mominya Damian ada adiknya ya Opa? Tanya Damian tiba dengan memegang tangan opanya. Iya cucu Opa, sebentar lagi, kalian akan punya adik lagi, termasuk Alexa yang sebentar lagi akan jadi kakak. Sahut Enrico yang berusaha memberikan penjelasan. Asyik, ahlinya Damian mau punya adik lagi. Seru senang bocah itu dengan penuh kegirangan. Rupanya anak Al merasa sangat senang karena mereka akan memiliki adik, namun Al merasa agak sedikit bingung dengan situasi ini. Meski dirinya sangat bahagia karena akan memiliki anak lagi, namun ia juga merasa kurang siap jika ini harus hadir anak lagi, pasalnya Alexa masih begitu sangat kecil untuk memiliki seorang adik.